Latar belakang rheumatoid arthritis atau RA. RA adalah penyakit autoimun sistemik yang bersifat kronik dan progresif, menyerang sendi kecil secara simetris. Peradangan pada membran sinovial menyebabkan nyeri, pembengkakan, kekakuan, dan dapat berujung pada kerusakan sendi permanen. Selain sistem muskuloskeletal, RA juga dapat mempengaruhi organ lain seperti jantung, paru-paru, dan kulit. Penyakit ini lebih sering terjadi pada wanita usia 30-50 tahun. Meskipun penyebab pastinya belum diketahui, faktor genetik, hormonal, dan lingkungan turut berperan. Diagnosis Patofisiologi RA. RA adalah penyakit autoimun sistemik yang mempengaruhi sekitar 0,5-1% populasi dewasa di dunia. Lebih sering terjadi pada wanita, raisonya 3:1 dan umumnya muncul pada usia 30-60 tahun. Prevalensinya tergantung bervariasi secara geografis dan cenderung meningkat di Asia Tenggara akibat urbanisasi, perubahan gaya hidup, serta meningkatnya kesadaran dan diagnosis. Di Indonesia sendiri, prevalensi RA diperkirakan sekitar 0,1-0,3% pada populasi dewasa. Faktor resikonya meliputi disposisi genetik, merokok, infeksi, bakteri, ketidakseimbangan hormonal atau status sosial yang rendah, yang juga dikaitkan dengan gejala lebih berat dan akses terbatas terhadap pengobatannya. Kemudian, patogenesis rheumatoid arthritis atau RA dimulai dari aktivasi sistem imun adaptif, terutama sel T, CD4+, dan sel B. Sel T mengeluarkan sitokin profilinase seperti TNF-alfa, interleukin 1, dan interleukin 6 yang memicu rekrutmen sel imun ke membran sinovial sel B, menghasilkan antibodi seperti rheumatic factor RF dan anti-CCP yang membentuk kompleks imun dan mengaktifkan sistem komplement, menyebabkan kerusakan jaringan. Inflamasi kronik memicu proliferasi sel sinovial. Oleh karena itu, terapi RA modern menggunakan jalur molekuler seperti TNF-alfa, interleukin 6, dan JAK-STAT untuk menghambat progresi penyakit. Tanda RA meliputi sendi yang nyeri, hangat, dan bengkak disertai penurunan rentang gerak. Pada tahap lanjut, dapat muncul deformitas seperti swan neck dan boutonniere. Keterlibatan simetris lebih dari satu sendi kecil selama kurang dari 6 minggu menjadi indikator penting RA menurut kriteria ACR atau EULAR. Gejala RA biasanya muncul bertahap, diawali dengan kelelahan, malaise, dan penurunan berat badan. Gejala khas meliputi nyeri sendi simetris, kekakuan pada pagi hari kurang dari 1 jam, serta pembengkakan pada sendi kecil. Gejala sistemik seperti demam ringan, anemia, dan kelelahan berat juga dapat terjadi. Sekitar 40% pasien mengalami manifestasi ekstraartikular seperti nodul reumatoid, pleuritis, dan perikarditis. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium RA. Yang pertama yaitu autoantibodi. Rheumatoid factor atau RF positif pada 70-80% pasien, tidak spesifik juga muncul pada penyakit lain. Yang kedua yaitu anti-CCP, spesifitas tinggi, membantu diagnosis terutama bila RF negatif, dan terkait kerusakan sendi. Yang kedua adalah parameter inflamasi, LED atau ESR dan CRP, meningkat pada fase aktif RA. CRP merespon lebih cepat terhadap perubahan inflamasi. Yang ketiga adalah pemeriksaan hematologi. Anemia umum biasanya normositik atau normokromik akibat inflamasi kronik. Yang kedua adalah leukosit dan trombosit. Leukositosis ringan dan trombositosis dapat terjadi saat flare. Yang keempat adalah pemeriksaan tambahan fungsi hati dan ginjal untuk monitoring efek samping terapi DMARD seperti metotrexate dan cairan sendi untuk mengecualikan infeksi atau GOUT bila diagnosis diragukan. Dan yang terakhir untuk pemeriksaan radiologi, menilai kerusakan sendi dan memantau progresi penyakit penting sebagai menunjang diagnosis. Tata laksana terapi itu yang pertama itu ada terapi farmakologis, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama DMARDS konvensional metotrexat sebagai lini pertama, alternatif sulfasalazin, leflunomid
dan hidroksikloroquine. Yang kedua itu ada DMARDS biologik digunakan bila DMARD konvensional gagal. Contoh etanercept, infliximab, tocilizumab, dan tofacitinib. Yang ketiga itu ada glucocorticoid. Itu untuk kontrol gejala cepat, terutama saat flare. Penggunaan dibatasi karena efek samping jangka panjang. Yang keempat itu ada NSAID dan analgesik untuk mengurangi nyeri dan inflamasi, namun tidak mempengaruhi progresi penyakit. Yang kedua itu ada terapi non-farmakologis, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu meliputi edukasi pasien, fisioterapi, terapi okupasi, diet seimbang, olahraga ringan, dan penurunan berat badan untuk mendukung fungsi sendi dan kualitas hidup. Yang kedua itu monitoring dan evaluasi. Pemantauan rutin diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efek samping terapi, terutama fungsi hati, ginjal, dan darah pada penggunaan MTX dan biologik. Yang ketiga itu ada individualisasi terapi. Terapi disesuaikan dengan kondisi klinis dan komorbiditas pasien. Pendekatan multidisipliner, reumatolog, farmasis, fisioterapis, fisiologi sangat dianjurkan untuk hasil terapi yang optimal. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Itu ada rheumatoid arthritis atau RA merupakan penyakit autoimun kronis yang ditandai oleh peradangan sendi simetris, kekakuan pagi hari, serta gejala sistemik dan ekstraartikular. Penyakit ini lebih sering menyerang wanita usia produktif dan dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen. Bila tidak ditangani dengan tepat, diagnosis RA didukung oleh temuan klinis, pemeriksaan laboratorium seperti RF dan antisepsi, serta penanda inflamasi seperti CRF dan LED. Penata laksanaan RA bertujuan mengontrol inflamasi